Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dan kategori dari masalah sosial nih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada teori-teori yang membahas masalah sosial. Siapa yang sering melihat atau pernah mengalami permasalahan sosial? Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, tentu setiap orang pernah mengalami masalah, baik dalam lingkup umum, antar individu maupun antar kelompok. Nah, jangan sangka permasalahan sosial yang terlihat abstrak dan kompleks ini tidak ada dasar ilmiahnya ya. Meskipun permasalahan sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu berbeda dan dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, pengalaman hidup, dan periode sejarah, ternyata ada 3 teori yang menjelaskan permasalahan sosial di masyarakat. Permasalahan sosial memiliki 3 teori yang paling terkenal dan paling sering digunakan. Ada teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik. Ketiga teori tersebut terbagi lagi masing-masing memiliki 2 jenis teori. Yuk kita bahas satu persatu terkait 3 teori permasalahan sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme mengemukakan bahwa semua bagian masyarakat memiliki fungsi atau tugasnya masing-masing. Jadi, masyarakat itu terdiri dari individu dan menjadi bagian-bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang harus dikerjakan. Apabila mereka tidak berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak menjalankan perannya masing-masing, hal tersebut akan memicu ketidakteraturan dan kemudian menjadi permasalahan sosial. Intinya, masyarakat itu jadi tidak utuh lagi ya teman-teman, karena ada bagian-bagian masyarakat tersebut yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, hal tersebutlah yang akan memicu permasalahan sosial. Teori fungsionalisme ini terbagi menjadi 2, yaitu teori patologi sosial dan teori disorganisasi sosial. Untuk teori patologi sosial bisa diibaratkan sebagai permasalahan sosial yang muncul dari diri masyarakat sendiri. Atau dengan kata lain, penyakit yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial diibaratkan sebagai penyakit dalam diri manusia. Penyakit yang timbul tersebut penyebabnya ialah salah satu bagian tubuh tidak mampu bekerja dengan baik, sesuai dengan fungsinya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti kemiskinan ataupun kriminalitas. Pelaku kriminal termasuk dalam penyakit sosial yang merusak tatanan fungsi sosial di masyarakat yang stabil. Penyakit sosial seperti kriminalitas, kekerasan, dan kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran sosial seperti institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik sudah tidak berfungsi maksimal dalam mensosialisasikan nilai dan norma yang baik. Itu adalah contoh dari patologi sosial. Kemudian untuk teori disorganisasi sosial merupakan permasalahan sosial yang timbul akibat dari revolusi atau perubahan secara cepat. Perubahan sosial yang cepat dapat mengganggu norma dalam masyarakat. Ketika norma melemah dalam masyarakat, masalah sosial seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan obat-obatan, serta kegiatan negatif yang lainnya merajalela di dalam masyarakat. Disorganisasi sosial biasanya juga terjadi pada bidang-bidang teknologi, contohnya penyalahgunaan internet yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal itulah yang dapat memunculkan disorganisasi sosial. Itu adalah contoh dari teori pertama, yaitu teori fungsionalisme. Oke, kita akan langsung menuju pada teori yang kedua, yaitu teori konflik. Nah, teori konflik ini adalah teori yang berfokus pada permasalahan sosial, khususnya permasalahan kelas, ras atau etnis, dan gender. Setiap konflik muncul dari ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah. Pada konflik antar kelas terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelas borjuis atau kelas yang memiliki modal dan kelas proletar atau kelas buruh. Pada konflik ras atau etnis
terjadi karena prasangka dan diskriminatif yang dimiliki dan dipraktekkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok minoritas. Dan yang ketiga, konflik gender terjadi karena prasangka dan diskriminatif laki-laki terhadap perempuan. Ketidaksetaraan ini terjadi bersamaan dengan keyakinan bahwa wanita lebih rendah daripada laki-laki. Nah, untuk teori konflik ini juga terbagi menjadi dua, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis melihat konflik sosial karena ketidaksetaraan ekonomi. Masalah sosial muncul karena ada ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalis. Dalam sistem ini ada kelas borjuis dan ada kelas proletar. Kelompok yang termasuk kelas borjuis adalah para pemilik faktor produksi seperti pabrik dan mesin. Sedangkan kaum proletar adalah kaum buruh. Kaum borjuis berhasil memaksimalkan keuntungan dengan membayar pekerja dengan sesedikit mungkin dan buruh gagal mendapatkan setinggi mungkin upah yang mereka inginkan. Sifat eksploitatif kapitalisme menyebabkan banyak masalah sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kejahatan perusahaan. Masalah sosial ini dapat diatasi dengan masyarakat tanpa kelas karena dalam masyarakat seperti ini ketidaksetaraan dapat diatasi. Yang kedua, teori non-Marxis. Teori non-Marxis menaruh perhatian pada konflik yang timbul karena kelompok-kelompok mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda atas masalah sosial. Teori non-Marxis akan berfokus pada permasalahan yang muncul dalam kelompok atau antar kelompok. Jadi tidak berfokus pada kesetaraan kelas sosial, melainkan hanya berfokus pada permasalahan sosial yang terjadi di dalam kelompok saja. Masalah sosial dapat diatasi jika tiap kelompok dapat memahami pandangannya masing-masing. Nah, itu adalah teori yang kedua, yaitu teori konflik. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam teori yang terakhir, yaitu teori interaksionisme simbolik. Teori ini mengemukakan bahwa setiap manusia akan melakukan tindakan atau interaksi yang bermakna simbolik pada situasi tertentu. Interaksionisme simbolik memandang masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Teori interaksionisme simbolik juga terbagi lagi menjadi dua teori, yaitu teori pelabelan atau labeling teori dan teori konstruksionisme sosial. Kita mulai dari teori pelabelan. Teori pelabelan seperti ini, teman-teman. Masyarakat cenderung akan memberikan label atau cap pada seseorang yang telah melakukan permasalahan sosial, di mana masalah sosial tersebut sudah dianggap sangat-sangat salah oleh masyarakat tersebut. Jadi seperti ini, misalnya si A melakukan pencurian, dia adalah warga di daerah X. Kemudian si A ini karena melakukan kejahatan mencuri yang sangat dibenci oleh warga daerah X, maka kemudian si A dicap sebagai pencuri. Ini nih si A pencuri, dia pencuri gitu. Padahal dia hanya sekali melakukan pencurian. Namun karena pencurian yang dilakukan itu adalah permasalahan sosial yang sangat dibenci oleh warga daerah X di mana si A tinggal, maka si A mendapatkan labeling atau cap dari warganya bahwa dia adalah seorang pencuri. Nah, itu dia yang dimaksud dari teori pelabelan. Selanjutnya, teori interaksionisme simbolik. Jadi seperti ini. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa permasalahan sosial bisa muncul atau bisa dikonstruksikan secara sosial dari hasil interaksi yang intens dari individu satu dengan individu yang lainnya. Individu yang seperti apa sih? Kenapa interaksi antar individu itu bisa menghasilkan masalah? Jadi seperti ini. Misalnya, interaksi intens antara individu yang tidak memiliki masalah, kemudian dia berinteraksi dengan seseorang yang menganggap permasalahan sosial seperti kejahatan atau yang lainnya itu biasa saja bagi dia. Anggaplah si A dengan si B. Si A menganggap bahwa permasalahan itu biasa dan dia juga sering melakukannya. Sedangkan si B ini tidak memiliki masalah apa-apa. Tapi mereka melakukan interaksi yang intens.
Nah, hal tersebut akan memunculkan permasalahan sosial nih teman-teman, yang bisa timbul di dalam masyarakat, di mana si B ini bisa ikut-ikutan melakukan kejahatan seperti yang dilakukan si A, dan tentunya akan menimbulkan masalah sosial yang baru. Nah, itu dia teman-teman materi kita hari ini mengenai 3 teori permasalahan sosial. Yuk, kita lanjut ke forum.